Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revian Syarifyandi dari kelas AM 4B, dan pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial dalam ACL in practice di chapter 3. Di awal tutorial kali ini kita harus membuat project baru dengan cara yang pertama select di file, setelah itu pilih new, dan lalu pilih new project. Saat sudah muncul boxnya, maka pilih file name dan masukkan nama acl_tutorial_metaphor, lalu klik save, dan maka akan muncul data definition wizard. Lalu setelah muncul data definition wizard, maka klik next sampai pada muncul box select file to define. Dan setelah itu carilah folder sample data files dan pilih file credit card metaphor, lalu klik next sampai dengan save data file as dialognya muncul. Lalu untuk save nya dengan cara masukkan credit_cards_metaphor, lalu klik save. Selanjutnya kita akan masukkan tabel dari transaksi April. Caranya sama seperti tadi, dengan cara select file, setelah itu new, setelah itu table, dan lalu akan muncul data definition wizard, dan klik next sampai dengan select file to define. Dalam folder sample data files akan terdapat trans_april, dan ini akan berbentuk Excel, lalu klik next, lalu klik next lagi sampai ada finish, lalu klik OK, dan maka akan muncul tabel trans_april. Setelah itu kita akan mengimport dari file unacceptable codes, dan ini berbentuk teks dengan sama seperti trans_april tadi, yaitu select file, new, table, klik next sampai select to define, lalu di folder sample data file pilih unacceptable codes.txt, klik next. Lalu untuk file formatnya pilih delimited text file, lalu klik next, dan saat sudah muncul seperti ini, pencet pilih tab untuk sebagai field separator kolom, lalu centang use first row as field names. Jika sudah melakukan tahap itu, maka klik next saja dan save tabel tersebut dengan nama unacceptable codes. Lalu muncullah tabel edit field properties. Di sini pilihlah di bagian codes itu pilihlah sebagai ASCII text di bagian type. Setelah itu pastikan bahwa di bagian description juga memiliki tipe yang sama, yaitu ASCII text. Lalu next dan finish, lalu di OK, akan muncul tabel unacceptable codes. Untuk tabel selanjutnya kita akan masukkan tabel company_department. Masih sama dengan cara yang seperti tadi, yaitu file, new, table, lalu akan muncul data definition wizard. Lalu carilah di folder yang sama, yaitu company_department dan berbentuk teks. Lalu pilih delimited text file sebagai format filenya. Untuk file yang ini yaitu adalah jangan gunakan baris pertama sebagai field names dan select tab sebagai field separatornya, lalu next, dan kita save seperti tadi dengan nama company_dep. Lalu akan muncul edit field properties, dan di bagian ini itu kita tulis dengan nama dep_name,
di dalam name text box. Lalu di field 2 pencet, dan untuk di name fieldnya kita ganti dengan dep_code dan type-nya pastikan untuk ASCII text. Lalu next, finish, dan oke. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel employees. Masih menggunakan cara yang sama, yaitu file, new, table, lalu pilih employees.csv. Saat sudah terbuka, gantilah sebagai delimited text file, lalu klik next. Saat edit field properties, pastikan kita menggunakan koma sebagai field separator. Lalu kita memilih use first row as field name. Lalu klik next untuk save sebagai file employees. Lalu di edit field properties kita mengganti card number dan employee number field sebagai ASCII text. Lalu ubah hire date nya itu menjadi type date. Lalu salary dan bonus underscore 2002 sebagai nomor yang formatted. Lalu save tabel employees, finish, oke, dan akan terbuka tabel employees di ACL. Selanjutnya kita akan masukkan tabel dari acceptable codes seperti yang lalu-lalu, yaitu dengan cara file, new, table. Lalu akan muncul data definition wizard dan pilih acceptable_codes.mdb. Ini akan masuk sebagai akses database. Saat sudah pilih file tersebut, nanti akan langsung masuk sebagai akses database. Langsung save tabelnya saja sebagai acceptable_codes. Lalu klik finish dan oke. Itu akan otomatis. Lalu langkah selanjutnya kita harus meng-save project ini dengan cara klik file dan lalu save project, seperti itu saja. Untuk menggandakan, lebih tepatnya untuk menggandakan file itu, kita bisa menggunakan file, setelah itu save project as, dan mungkin kita bisa mengganti nama sebagai acl_tutorial_metaphor_test. Seperti itu, sudah tersave, dan kita akan melanjutkan di dalam file acl_tutorial_metaphor. Jadi untuk bagian underscore testnya itu akan sebagai kopian dari sebelumnya, dari yang kita kerjakan. Kita akan melanjutkan project di file originalnya. Selanjutnya kita akan melihat dari definisi di dalam table dengan cara open credit card metaphor table, lalu klik edit bagian atas, pilih table layout, dan akan muncul table layoutnya. Setelah itu akan terlihat beberapa kategori-kategori seperti numerik, ASCII text, dan lain-lain.
Maka akan terlihat bagian card number itu harusnya berindicate sebagai N atau nomor data. Lalu double klik pada card name entry, dan di bagian type-nya kita pilih ASCII. Lalu untuk save-nya kita klik centang hijau dan tutup table layout-nya dan selesai. Lalu bagian langkah terakhir kita harus memverifikasi datanya apakah yang kita masukkan ada error atau ada kesalahan. Pertama kita akan memverifikasi di bagian table credit cards metaphor, dan ini tinggal pilih data lalu pilih verify. Di bagian verify field langsung masukkan add all, langsung klik OK dan klik OK lagi, dan akan terlihat bahwa ada error di dalam data tersebut. Dan berikut ini adalah tutorial untuk memberikan catatan-catatan di dalam table maupun catatan-catatan di dalam sebuah employees atau sebuah node di satu variabel. Kita akan memastikan semua tabel itu tidak ada error atau kesalahan data, yaitu dengan cara buka satu persatu tabelnya, lalu pilih data, pilih verify field, lalu add all, dan OK lagi, dan akan muncul bahwa error tersebut tidak ada atau semua data telah valid. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.